warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min nuril ulama'i rasyidin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu uswatun hasanatun lil muhtadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suara saya kedengeran enggak? Saya enggak dengar karena agak budak ini. Makanya alhamdulillah saya datang kemari, namanya dari Sifah. Saya lagi kurang sehat. Beliaunya obat sebetulnya. Yang saya hormati para ustaz akhir zaman, guru kita Ustaz Sarif Hidayatullah, Ustaz Sholah Sulasudin, Ustaz Ustaz Effendi Marwi, Ustaz Rifa'i, para ustaz, para calon ibu, para calon bapak. Alhamdulillah kita hadir di tempat ini, mudah-mudahan pulang dari tempat ini kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para remaja, para putra-putri akhir zaman, ini semuanya akhir zaman. Tadi kita bahas dengar tentang akidah Sam'iyah. Itu bagian aras. Saya juga mau tentang keimanan nih, karena nggak mau lepas dari apa yang dibahas oleh guru kita itu. Jadi di atas sana tahu iblis nggak? Iblis tahu? Pernah lihat? Ya mukanya kayak lu kan? Iblis itu makhluk punya iman punya iman nggak iblis? Iblis punya iman nggak? Bener nih. Iblis punya iman nggak? Loh, dia percaya sama Allah. Beriman loh. Beriman nggak? Ayo mulai ragu. Ulang di kita nih. Iblis itu makhluk yang beriman. Kita bahas imannya. Cuma karena dia tidak taat kepada Allah, dilaknat oleh Allah, imannya nggak diterima. Hati-hati. Kenapa iblis tidak taat kepada Allah dan dilaknat oleh Allah? Kenapa coba? Tadi kenal iblis? Kenal nggak? Kenapa nggak tahu temennya itu dilaknat sama Allah? Nggak tahu? Berarti nggak kenal. Kita tanya Ustaz Sholah, kenal? Iblis itu makhluk yang dulu tinggal di surga, bisa bicara dengan Allah, berarti dia beriman karena yakin sama Allah. Kemudian dilaknat, satu salahnya, izqala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wasgedein. Iblisnya dia lari, dia aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, fasajadu, semua sujud kecuali iblis. Kenapa nggak mau? Aba wastakbaro. Hati-hati nih. Iblis dilaknat oleh Allah karena aba wastakbaro, enggan dan takabur. Bapak muncat golong. Hati-hati kalau ada teman diajak ngaji nggak mau, watakabaro, dia takabur, iblis tuh. Kalau nggak mau aja. Ada teman diajak ngaji begitu, ngaji yuk, kagak, ngaji begitu gue juga bisa, iblis. Kagak ditakabur. Kalau nggak mau ngaji yuk, nggak mau. Kenapa emang? Nggak mau. Udah begitu, nggak iblis dia, anak iblis. Ingat ya, makanya kita kalau nggak mau jangan takabur, aba wastakbaro, itu sifat iblis. Nah kalau sudah aba wastakbaro, imannya ditolak. Ente sholat, kata ustadznya salah tuh. Wah, ustadz belajar dari mana itu ustadz begitu? Itu dia dibilangin nggak mau takabur, iblis tuh sholatnya, imannya nggak diterima. Makanya ini kan
pemuda akhir zaman, ustaz akhir zaman. Kalau saya sebelum Dajjal turun, saya sudah meninggal. Insyaallah meninggal, karena kita nggak mau ketemu Dajjal. Ingat ya, hati-hati. Nah, kenapa bisa takabur? Ada manusia yang bisa sifatnya timbul seperti iblis. Pak, berapa? Pak, ingat ini, hati-hati nih, bisa kita takabur dengan 4 hal. Patahnya jangan banyak-banyak, cukup setengah jam. Gua nggak dibayar cuma jangan mikirin bayaran. Makanya di surat pernah kalau orang tua suka baca surat Yasin kan, ada di surat Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutlah orang yang nggak minta bayaran. Ustaz minta bayaran nggak? Ikutin kalau dia nggak minta bayaran. Kalau ada ustaz minta bayaran, tendang. Ayat Qurannya udah ngomong begitu. Ikuti orang yang tidak minta bayaran. Kayak saya paling gak setuju kalau ada TPA misalnya. Ada TPA nih, nggak TPA ada pengajian. Alhamdulillah ustaz ini ikhlas semua udah. Pulang nggak mau berkat, nggak apa-apa dia. Nggak dikasih kopi, nggak apa-apa ustaz nih. Masya Allah, dia kalau ketemu saya ke rumah akhir banget. Ikhlas aja dia, ikhlas. Jadi jarang orang sekarang, hati-hati ya nyari ustaz, hati-hati. Yang kalau dia ceramah segala macam dia minta bayaran, ada pengajian, tunjuk jidatnya. Iblis. Nah, mana tadi itu saya lari? 4 yang membuat manusia bisa takaburnya, hati-hati nih. Yang pertama, ketika kita beriman kemudian bisa takabur. Yang pertama nih bisa takabur, ziyadatul mal. Ketika hartanya tambah, kemarin belum kerja, belum punya motor, kemana-mana jalan, dia udah punya motor, sombong yang minta ampun. Iblis punya teman begitu, mana? Injek sekarang. Hati-hati ya. Kadang-kadang anak anak muda begitu. Kalau ustaz alhamdulillah dari motornya jelek sampai cakep, yang nggak pernah nanya sama saya. Jadi tuh kalau kita punya sifat begitu, sifat iblis. Kemarin belum kerja, harus susah banget ngaji. Sudah kerja belum ngaji belakang mulu datangnya. Iblis yang begitu. Besok-besok kalau strum gini, strum aja dia. Hati-hati itu kita. Ketika ziyadatul mal, hartanya nambah aja, udah mulai dah petantang petenteng. Ngaji susah banget, ada alasannya sibuk saja. Ngaji kerja, sampai mati begitu. Nanti kan udah meninggal, nggak usah diajiin. Bawain gaplek. Kadang-kadang gitu. Makanya saya kalau punya teman, tahu nggak, ada orang terkadang nyolatin jenazah, kita nggak kenal. Kata yang ustadznya, imamnya, isyhadu hadal jenazah khair. Kita kan nggak kenal sama orang khair. Kalau nggak kenal, diam aja. Sebab ketika kita ngomong khair, kita menyatakan, menyaksikan dia baik, kita bohong tuh dosa malah gitu. Jadi kita nggak tahu, kadang-kadang datang ke masjid mana gitu, khair. Gimana dulu ngomong aja khair, Ustaz. Allah, kita enggak. Makanya saya pernah satu hari khotib di mana gitu, kemudian di masjid itu ada yang meninggal. Saya suruh ngelatin set. Otomatis kan kita isyhadu hadat janazah khair gitu. Mereka khair, saya diam aja. Nggak tahu kita nggak tahu dia tukang main gaple, dia tukang begadang. Makanya kalau kita punya teman begini banyak, alhamdulillah meninggal khairnya sebelum Ustaz ngomong. Wah, kita isyhadu khair 10 kalinya begitu. Tapi kalau ente sering nongkrong di tempat mana, di apa? Bukan, di apa? Di teman-temannya tuh main gitar. Udah misalnya khair. Alhamdulillah mudah-mudahan berkaya dengan Allah Subhanahu wa taala ini yang hartanya tambah punya penghasilan, tetap datang ke majelis taklim. Ini mama juga nih, calon mama ya, dia udah kerja di supermarket, mana punya duit. Malah kemarin satu cerita, ada di Damaskus seorang ibu-ibu datang ke pemakaman. Nyampe pemakaman, dia ngobrol sama tukang gali makam itu, ngomongnya,
Pak, ini dong galiin karena anak saya meninggal. Digaliin tuh, udah selesai digaliin, nggak lama datang jenazahnya dikubur. Ketika dikubur, sebelum dikubur ada 3 orang pengendara kuda berpakaian putih datang, langsung diambil ke jenazah. Yang ngeliat menggali kubur doang, kaget pingsan. Ibu-ibu itu nggak lihat, jamaah yang lain nggak lihat. 3 bulan datang lagi di ibu-ibu, Pak, tolong bikin lagi dah ini apa, kuburan pemakaman. Buat apa? Anak saya satu meninggal lagi. Digali lagi, dia udah lihat tuh di pojok itu ada orang berkuda pakaian putih. Di Damaskus ini cerita asli nih. Ini udah mulai, kayaknya ada setan nih. Itu sampai dia datang, kemudian si itu udah siap nih, yang gali kubur siap. Pasti mau ambil jenazah lagi. Benar, nggak lama tuh jenazah diambil lagi, hilang langsung. Sebelum pulang ibu bagi, Bu sini Bu, itu anak apaan Bu? Kok bisa diambil oleh 3 orang berbusana putih-putih pakai kuda, diambil ke jenazah langsung dibawa, tak kemana? Kelakuan anak ibu itu benar anak Bu? Iya anak saya. Kenapa begitu? Satu, anak saya itu yang pertama karena dia sering ngaji. Makanya ketika ngaji, ketika dia meninggal, jenazahnya lalu disambut sama 3 malaikat dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak dia sering ngaji dan saya merinding begini, takut habis dia meninggal. Benar, Masya Allah itu. Ya nanya penjaga kuburnya. Yang satu lagi Bu, kakaknya. Kalau kakaknya sih enggak, dia enggak ngaji. Benar begini sih. Yang satu lagi sih enggak ngaji. Loh kok bisa begitu? Karena dia kerja. Loh kok bisa begitu? Mulia juga. Karena hasil kerjanya buat orang yang buat adanya biaya ke majelis taklim. Bayangin, kayak kalau nggak ngaji, kuenya datang lagi. Ya sudah, ini kuenya kagak, orangnya kagak. Ngomong udah kerja, udah sukses, sial dan kalah kalau gitu. Atau tuh ya, ziyadatul mal, hati-hati. Ketika kita udah tambah hartanya, bisa jadi takabur, bisa jadi sifat iblis. Imannya ditolak oleh Allah. Yang kedua, ziyadatul mansib. Apa itu? Tambahnya pangkat. Kemarin orang biasa, sekarang jadi RT, umpama. Kemarin orang biasa, sekarang jadi pengurus pengajian. Kan naik tuh derajatnya, udah belagu dari pengurus. Kedua, konyol banget kayaknya. Baru sekretaris doang. Belagu banget, lu sini. Galak banget lu. Yang begitu hati-hati takaburi. Biasa aja ada ketua, pengurus atau jamaah biasa aja kumpul biasa gitu, nggak usah galak-galak. Gue pecah. Apa sih bagiannya kita, Masya Allah. Baru. Kedua, saya cepetin aja ya. Yang ketiga nih, ziyadatul ilm, bertambahnya ilmu. Karena sering ngaji tahu nih, aras makhluk Allah, langit makhluk Allah, keluar dia ceramah di depan itu, Pak, makhluk Allah. Jadi kode tembakan aja. Biasa aja kalau udah punya ilmu. Kadang-kadang kita kalau udah ngaji nih, udah tahu batal sama sahnya sholat, belagunya nauzubillah min dzalik kan, udah kayak iblis. Sembahyang bukan perhatiin dia, perhatiin orang. Sabut biar ngaji. Gasnya enggak, biar ngaji tuh. Sana minum whisky, tolong. Sombong. Jangan ya. Kita tetap tawadu, ketemu orang biasa aja, ilmu tambah alhamdulillah gitu aja, biasa aja. Beliau siapa dulu? Ketua ya? Hanan ya? Iya Hanan, saya ingat Hanan dulu karena waktu Hanan masih ketua itu saya cerita tentang orang-orang mukmin yang masuk neraka nyebutin nama dia. Saya ulang ya, jadi kalau orang mukmin masuk ke neraka tuh teriaknya bukan wadaw tapi ya Hanan gitu, ini dia nih. Ada ilmu itu dan yang terakhir yaitu ziyadatul mal, ziyadatul mansib, ziyadatul ilmu, ziyadatul ta'at. Ketika tambah taatnya sama Allah, takaburnya bisa timbul, biasanya timbul. Yang lain tahajud, kita enggak. Yang tahajud belagunya. Kalau pagi-pagi ngantuk nih gue nggak tahajud.
jalannya. Oh, kayak ular keket jalan puasa. Hati-hati tuh ketika taat ditambah, kita udah rajin ngaji, udah nggak selalu lagu, jalan biasa aja gitu, bos. Anjir. Jadi hati-hati, gimana kita bisa hilang kalau kita punya sifat takabur. Satu ancamannya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tadkhulul jannah man kana fi qalbihi zaratin kibri. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya punya takabur walaupun seberat jarrah. Hati-hati. Cuman makanya saya baca kemarin sifat takabur salah satunya mata bisa jadi takabur cuman karena melirik. Melirik gitu. Jelek mata. Kayak dicakap aja. Kayak cakapan juga orang lain. Hati-hati nih mata dipakai. Kadang-kadang mata enggak bibir. Mata sebiasa bibir. Gitu. Tapi ngerendahin orang tuh takabur itu. Dia. Mudah-mudahan manfaat yang kita laksanakan itu mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, pulang dari sini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihi ya sirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih, mohon maaf. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.